Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Naufal Setianto. Presiden Jokowi tinggal menghitung hari akan berakhir masa jabatannya menjadi Presiden Republik Indonesia. Di akhir-akhir masa jabatannya ini masih menyisakan masalah yang ada di negeri ini. Mulai dari infrastruktur, IKN, Ibu Kota Nusantara, pengangguran, PHK di mana-mana, kebutuhan pokok mahal, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang belum selesai selama pemerintahan Jokowi. Ditambah lagi di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini, keluarga Pak Jokowi diserang habis-habisan, mulai dari soal jet pribadi Kaisang dan juga akun Fufu Fafa. Seorang pengamat politik yang bernama Adi Prayetno atau Mas Adi Pray mengingatkan Pak Jokowi apa yang harus dilakukan Pak Jokowi setelah dia lengser. Dulu yang dikritik cuman Jokowi dan kebijakan politiknya, tapi 2 bulan 3 bulan ini yang dikritik itu adalah keluarga inti Pak Jokowi. Wah, bisa dibayangkan Jokowi. Soal roti harganya 400 jadi ramai. Private jet yang tidak lolos macam-macam. Misalnya dia sering ke Solo. Itu kan foto-foto eksklusif, Bang. Rakyat biasa seperti saya, cuman dosen dan petani, nggak mungkin mendapatkan akses foto-foto yang sifatnya eksklusif. Itu pasti bocor dan netes dari dalam. Belakangan juga ramai di X. Kebetulan saya juga belajar X tahun ini, Bang. Mualaf di X saya, di Twitter. Mualaf di X. Orang ramai bicara tentang akun Fufu Fafa. Itu ramai betul itu. Bisa dicek akun Fufu Fafa itu tuduhannya ke siapa. Dan isinya, Masya Allah itu. Prabowo dihabisin, dikritik. Para artis, PKS, semua kelompok-kelompok kritis saat itu dihabisin, Bang. Ini menunjukkan betapa konsolidasi kekuatan hari ini tidak sekuat 10 tahun yang lalu. Jaring pengamannya itu meleleh satu persatu. Ini menunjukkan satu hipotesa bahwa ketika seseorang tak lagi menjadi pejabat publik, dia hanya tinggal nunggu waktu bahwa di akhir masa jabatan kekuatan politiknya, secara perlahan dia itu akan tak lagi dikenang oleh publik secara umum. Yang ketiga, bagi Pak Jokowi setelah tak jadi presiden, pilihannya bagi saya, kalau Pak Jokowi membiarkan para kritikusnya itu membabi buta, dan akan muncul partai politik, kelompok-kelompok civil society yang kritis akan fight back, nyerang secara terbuka tanpa ada yang memberikan backing politik ke Pak Jokowi, maka Pak Jokowi cukup pulang ke Solo. Tapi kalau ada harapan, serangan-serangan publik ke depan itu semakin masif, semakin intensif, maka wajib hukumnya bagi Pak Jokowi harus punya sandaran politik yang kuat. Karena ke depan yang dibicarakan orang itu bukan soal approval rating lagi, bukan soal ada anaknya jadi wapres, bukan soal menantunya jadi gubernur, bukan itu lagi. Tapi dosa-dosa politik Pak Jokowi akan dihitung dan diakumulasi selama 10 tahun dan akan muncul serangan-serangan baru. Di situ yang paling nyata pasti PDIP. Di situ juga ada kalangan mahasiswa. Di situ ada kalangan kelompok-kelompok civil society. Di situ adalah kelompok-kelompok para pendukung Jokowi yang kecewa hari ini. Itu saya kira akan fight back, akan menguliti satu persatu persoalan-persoalan manuver politik ekstrim yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia itu mengakar kemana-mana serangan politiknya sampai keluarga besarnya. Tentu Pak Jokowi itu butuh sandaran politik yang kuat. Bagi saya, Dewan Pertimbangan Agung itu tidak punya backup politik yang solid. Satu-satunya backup yang solid adalah bagaimana Pak Jokowi menjadi bagian dari partai yang kuat. Kalau tidak di Golkar, ya Gerindra. Karena kalau hanya mengandalkan Projo, kalau hanya mengandalkan PSI, saya kira akan babak belur. Per hari ini sekalipun perang narasi terkait dengan serangan-serangan ke Jokowi dan keluarga besarnya, keok mereka di medsos. Gak ada yang pasang badan. Projo tak ada pasang badan, PSI tak ada pasang badan. Enggak ada tuh partai-partai seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN pasang badan dan marah-marah ketika akun Fufu Fafa, ketika Mas Kaisang dan yang lainnya dikritik. Nggak ada. Yang diserangkan Gerindra, bahwa Prabowo. pesona kebintangan Pak Presiden secara perlahan, tinggal nunggu 1 bulan 8 hari, itu judul diskusi kita, akan sirna. Ini masih jadi presiden, apalagi tak jadi presiden.
Oleh karena itu bagi saya, ini sebagai support kepada Pak Presiden Jokowi. Tak ada cara lain untuk mengantisipasi serangan-serangan balik yang saya kira cukup menukik. Satu-satunya cara adalah harus menjadi bagian dari partai politik yang kuat. Entah itu Golkar ataupun Gerindra. Hanya partai ini yang saya kira punya instrumen, punya aktivis, punya jejaring politik yang saya kira akan mampu menghadapi serangan-serangan secara masif dan agresif selama Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden. Kalau Pak Jokowi punya backup politik yang solid, entah itu dari partai, dari instrumen-instrumen yang lain, bahwa semua legasi Pak Jokowi ini akan harum, maka Pak Jokowi akan dikenal sebagai orang yang sangat populer. Infrastruktur oke, bansos oke, manuver politiknya mantap. Tentu harus dibangun diskursusnya dengan para supporter politik yang kuat. Tapi sebaliknya, kalau supporter politiknya tidak kuat, maka yang akan terjadi adalah notorious. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar, membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu, pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan sorry itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukup lah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhas, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan PDIP nantinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi guys ya penjelasan dari Mas Adi Prayitno ya mengenai akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi ya. Bagaimana Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya ini justru diserang ya. Dan yang diserang itu bukan Pak Jokowi tapi keluarganya. Ya, di sini juga Mas Adi Prayitno tadi menerangkan bahwa apa yang harus dilakukan. Apakah Pak Jokowi akan ya tinggal di Solo dengan tenang ya, kumpul dengan anak cucu, atau Pak Jokowi harus bergabung dengan partai politik dan menjadi bagian dari partai politik tersebut. Soalnya apa? Setelah Pak Jokowi tidak menjabat menjadi presiden, pihak-pihak yang dulu ya merasa kecewa dengan Pak Jokowi, merasa tidak suka dengan kebijakan pemerintahan Pak Jokowi, itu akan melakukan serangan balik ya, fight back. Tapi jelas ini pasti sudah diperhitungkan oleh Pak Jokowi ya. Tidak mungkin ya, karena Pak Jokowi juga secara umur beliau masih muda ya. Tidak mungkin beliau pulang ke Solo ya leyeh-leyeh menikmati masa tuanya, masa pensiunnya, atau mengurus lagi usaha mebelnya. Saya kira tidak mungkin ya. Menurut Mas Adi Prayitno, lebih baik Pak Jokowi itu bergabung di sebuah partai. Tujuannya adalah untuk menangkal serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak suka atau pihak yang sudah kecewa dengan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama pemerintahannya. Dan seperti yang dijelaskan oleh Mas Adi Prayitno tadi, bahwa serangan-serangan itu tidak hanya menyasar kepada keluarga Pak Jokowi, tetapi serangan-serangan itu akan membuka dosa-dosa apa yang telah dilakukan Pak Jokowi selama memerintah 10 tahun. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah Pak Jokowi harus bergabung di sebuah partai besar ya, dan menjadi bagian dari partai tersebut. Itu menurut Mas Adi Prayitno. Nah, bagaimana menurut kalian? Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.